itu dinamakan dataran siniar. Dataran apa teman-teman? Dataran siniar. Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan Kakak Kim dalam series cerita Alkitab. Teman-teman di rumah, apa kabar? Semoga baik-baik ya. Nah, sekarang Kakak Kim mau cerita Menara Babel yang sangat tinggi sekali. Sebelum Kakak Kim cerita, ayo kita berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih juga Kakak Kim mau cerita. Tuhan memberkati Kakak Kim supaya teman-teman mau dengarkan. Tolong berkati dalam nama Yesus, amin. Ketika air banyak surut, hanya Nuh dan keluarganya yang selamat di bumi ini. Dan Tuhan berjanji kepada Nuh dan keluarganya bahwa Tuhan tidak akan mendapatkan lagi air bah di bumi ini untuk membinasakan bumi. Sejak saat itu, Nuh dan keluarganya mereka tinggal di antara gunung-gunung di mana bahtera mereka. Karena sejak saat itu, Nuh terus mengingatkan janji Tuhan. Dan karena itu, Nuh selalu menceritakan janji Tuhan itu kepada anak-anaknya, pada cucu-cucunya, supaya janji Tuhan itu akan terus diceritakan sampai kepada keturunan-keturunannya. Teman-teman di rumah, ada yang masih ingat enggak nama anak-anak Nuh? Iya, benar sekali teman-teman. Anak-anak Nuh adalah Sem, Ham, dan Yafet. Sem dan Yafet ini mereka adalah anak-anak yang sangat menghormati dan sangat mengasihi orang tua mereka, terlebih menghormati Tuhan. Tapi ada yang berbeda loh dengan adik mereka yang namanya Ham. Nah, Ham ini dia suka melawan orang tua, dia tidak hormat sama orang tua. Bahkan Ham ini dia tidak hormat juga kepada Tuhan. Nah, dan sifat Ham yang tidak hormat sama orang tua, terlebih Tuhan, itu dicontohi oleh anak-anaknya, cucu-cucunya, dan sampai kepada keturunan-keturunannya. Setelah berapa waktu kemudian, jumlah manusia di bumi terus bertambah-tambah banyak. Saat itu, bahasa mereka hanya satu teman-teman. Logatnya juga cuma satu. Jadi kalau mereka bercerita, semua mengerti satu dengan yang lain. Dan saat itu, ada banyak orang yang setia kepada Tuhan. Tapi ada juga orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Mereka menyembah berhala, bukan lagi menyembah Tuhan. Orang-orang yang tidak setia ini, mereka disebut orang-orang yang murtad. Teman-teman di rumah, ada yang tahu enggak murtad itu? Oh, Kakak Kim kasih tahu ya. Nah, dalam cerita ini, murtad itu adalah orang-orang yang mau melupakan Tuhan sebagai pencipta mereka. Dan bukan cuma itu, mereka tidak mau lagi menuruti perintah-perintah Tuhan. Lama-kelamaan, orang-orang yang murtad ini mereka semua tidak tahan lagi tinggal dengan orang-orang yang selalu menyembah Tuhan. Mereka berkumpul, baru mereka bilang, ayo kita tinggalkan tempat ini, dan lagi kita tinggal dengan orang-orang yang selalu terus menyembah Tuhan. Ayo kita cari tempat lain. Akhirnya mereka mulai atur barang-barang mereka. Mereka kumpul barang-barang mereka. Mereka bawa barang-barang mereka semuanya yang berharga. Mereka bawa baju-bajunya, makanan-makanan mereka, dengan tas-tas mereka, ternak-ternak mereka, binatang-binatang semua mereka bawa. Akhirnya mereka bawa anak-anak mereka ke jalan terus. Nah, mereka tiba di satu tempat dan mereka lihat, wah, tempatnya sangat indah, pemandangannya sangat bagus, indah sekali. Bukan cuma itu teman-teman, mereka lihat tanahnya sangat subur.
tanahnya datar dan tempat itu dinamakan dataran siniar. Dataran apa teman-teman? Dataran siniar. Nah, waktu mereka tiba di tempat itu, mereka mulai atur barang-barang mereka untuk tinggal di situ. Dan teman-teman tahu, di situ mereka bilang mereka mau membuat sebuah kota, dan di kota itu mereka akan membuat sebuah menara yang sangat tinggi sekali sampai ke langit. Teman-teman tahu enggak tujuan mereka apa? Tujuan mereka adalah kalau air bah datang, mereka tidak akan mati. Mereka akan naik nantinya di atas menara itu. Itu rencana mereka. Dan bukan cuma itu. Mereka tidak mau menurut Tuhan. Mereka mau supaya orang-orang melihat mereka hebat. Supaya mereka jadi orang-orang terkenal. Supaya orang akan lihat, wah, orang-orang di kota Siniar ini hebat-hebat. Akhirnya mereka mulai membangun menara itu. Mereka bekerja sungguh-sungguh. Mereka bekerja semangat. Akhirnya menara sebagian sudah jadi wah, mereka sangat senang sekali. Waktu itu mereka sangat bersuka cita dan mereka membawa persembahan mereka pada berhala-berhala untuk mereka sembah. Mereka tidak menyembah Tuhan lagi. Akhirnya Tuhan melihat dari atas, dari surga. Tuhan sedih. Akhirnya Tuhan lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membuat menara itu. Padahal Tuhan kasih mereka supaya bertobat, tapi mereka tidak bertobat, teman-teman. Akhirnya Tuhan mengirimkan malaikat supaya mengacaukan orang-orang yang mau membuat menara itu supaya menaranya tidak selesai. Teman-teman tahu bagaimana malaikat kasih kacau? Jadi kan karena menaranya sudah sangat tinggi sekali. Jadi kan kalau orang yang paling atas itu kan capek, dia turun datang ambil batu, harus turun datang ambil batu bata, kan capek karena sudah tinggi sekali. Jadi waktu itu mereka membangun. Jadi yang paling atas, nanti ada lagi yang di bawahnya, pos di bawahnya, baru nanti ada lagi di bawahnya. Jadi yang paling atas bilang, tolong dong kasihkan batu bata. Di bawahnya lagi, tolong dong kasihkan batu bata. Sampai akhirnya orang yang paling bawah ambil batu bata, baru kasih ke temannya di atas, baru nanti yang di atasnya lagi. Sampai akhirnya barang itu sampai ke orang yang paling atas supaya mereka bisa membangun. Tapi ketika malaikat kasih kacau, bahasa mereka yang terjadi adalah, contoh ya, yang paling atas, tolong dong kasihkan batu bata. Di bawahnya lagi, tolong dong kasihkan air. Sampai akhirnya barang yang diminta orang yang paling atas sudah sampai. Yang dikasihnya apa? Kerikil, dikasihnya air. Jadi marah loh orang itu kan, kenapa kamu kasih air? Aku kan minta batu bata, bukan air. Mereka saling marah-marahan, bahkan mereka kelahi sampai mereka saling membunuh. Nah, karena terjadi kekacauan itu, akhirnya menara itu tidak jadi dibuat selesai. Nah, menara itu dinamakan menara. Ayo, menara apa teman-teman? Menara Babel. Nah, Tuhan buat supaya menara itu tidak jadi karena mereka mau melawan Tuhan. Sejak saat itu, orang-orang mereka menyebar sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Nah, ada yang bahasa Batak, bahasa Dayak, Manado, Kalimantan, Papua, bahasa Jawa, Kupang, ada yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan banyak masih bahasa yang lain-lainnya. Nah, teman-teman, dari cerita ini, pelajaran yang pertama adalah kita harus menghormati orang tua, terlebih menghormati Tuhan. Dan pelajaran yang kedua adalah apapun tujuan kita di bumi ini, kita harus lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sesuai
Tuhan. Dan pelajaran yang ketiga adalah kita tidak boleh sombong karena semua talenta kita, kemampuan kita, kehebatan kita itu semuanya dari Tuhan dan Tuhan yang lebih hebat dari kita. Pelajaran yang keempat adalah kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati janjinya. Pelajaran yang kelima adalah kita tidak ada usaha kita untuk memperoleh keselamatan. Semua hanya kasih karunia Tuhan. Nah, sampai di sini ceritanya. Sebelumnya Kakak Kim berdoa dulu ya. Pray Bapa yang bertekalan surga, terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih juga Kakak Kim sudah cerita. Tuhan memberkati Kakak Kim supaya bisa melayani dengan sungguh-sungguh. Dan tolong berkati juga teman-teman sudah dengarkan Kakak Kim cerita supaya teman-teman bisa juga ikut melayani. Tolong berkati di dalam nama Yesus. Amin. Dadah, sampai jumpa lagi.